Ya, bismillah kita lanjut kembali. Jadi kita baru sampai fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari itu adalah kalimat fi'il, kalimat yang menunjukkan kepada pekerjaan akan tetapi bah sedang. Kata kerja sedang atau akan yang menunjukkan kepada masa sekarang atau masa depan. Itu mudhari. Jadi ketika diterjemahkan fi'il mudhari itu artinya adalah sedang ditambah memukul atau akan ditambah memukul. Jangan memukul ya. Ini masukan pekerjaan. Seperti template-nya. Nah, itu fi'il mudhari. Ini fi'il madi. Jadi itu fi'il madi itu menunjukkan kepada masa lampau atau telah titik-titik. Itu arti komplit dari fi'il madi. Doroba telah memukul. Yadribu sedang memukul atau akan memukul. Itu karena fi'il sekali lagi fi'il ada dua unsur, ada pekerjaan dan ada waktu. Karena itu yang membedakan fi'il madi dan mudhari. Nah, kalau kita lihat balik ke dalam Al-Qur'an tadi, yang pakai akan itu yang pakai telah itu hanya satu saja. Hmm. Hanya jita saja, telah menerangkan. Berarti kalau telah menerangkan, kita bisa ketahui di sini bahwa saya telah atau telah. Jita di sini adalah fi'il madi. Karena satu menunjukkan kepada pekerjaan, dua diawali oleh telah. Fadzabahuha. Mereka menyembelih. Nah, tapi di sini tidak dikasih keterangan waktu, tidak dikasih telah, akan atau sedang. Begitu pula qalu di sini berkata tapi tidak dijelaskan akan, sedang atau telahnya. Begitu pula tadi dari berbagai macam fiil, dari beberapa fiil yang ada di ayat 71 yang diartikan dengan full itu telah. Apa hanya satu. Sedangkan fiil-fiil lain di sini hanya membajak saja. Nah, berarti ini artinya belum komplit. Wala tasti itu pula sama pekerjaan. Karena dalam bahasa Arab fiil itu harus disertai dengan keterangan. Nah, itulah ciri khas fiil. Itu jadi fiil ada tiga: madi, pekerjaan yang lampau, pekerjaan yang terjadi di masa lalu, diterjemahkan telah titik-titik pekerjaan apa, telah memukul kalau di sini. Mudori artinya dua, bisa jadi sedang, bisa jadi akan, menunjukkan kepada masa sekarang atau menunjukkan kepada masa lalu, masa depan. Jadi pekerjaannya belum terjadi, tapi nanti akan terjadi di masa depan. Saya akan makan. Berarti kan ketika berkata akan makan, kejadian makannya belum terjadi, baru terjadi di masa depan. Terakhir, fiil yang terakhir ini tidak terikat dengan waktu, berbeda dengan madi dan mudori. Kelihatan waktunya kan kalau madi dan mudori. Kalau amr ini artinya adalah perintah, memerintahkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, itu fiil amr. Idrib artinya pukullah atau lakukan kegiatan memukul. Idrib perintah. Jadi amr paling mudah diketahui dari segi makna. Dari segi makna yang paling mudah diketahui itu adalah fiil amr. Dibandingkan tiga temannya. Karena tadi fiil madi terkadang langsung diterjemahkan pekerjaannya. Fiil mudori langsung diterjemahkan pekerjaannya tanpa disertai dengan keterangan waktu dan tempat. Tapi kalau fiil amr ini biasanya diartikan perintah. Seperti contoh misalkan kalau kita lihat surat Al-Baqarah ayat berapa?
wasta'inu bisobri wassalah warka'u ma'rokin. Apa tuh? Atamuruna nasa bil bir wa tansawna Allah afala kan? Nah, misalkan wasta'inu. Nah, ini wasta'inu. Nah, di sini kita lihat wasta'inu. Di sini ini tidak ada tanda isim. Tidak didahului alif lam, tidak diakhiri tanwin ta marbutoh, tidak ada harap jar, harap nasob, harap nida, dan seterusnya. Nah, karena tidak ada isi, tanda isim, maka bisa kita anggap ini fiil. Kita lihat ke dalam terjemahnya. Dan mohonlah pertolongan. Nah, di sini terjemahnya kita bisa lihat perintah, mohonlah, titik-titik, mohonlah. Ini perintah untuk memohon pertolongan. Kita bisa katakan berarti istainu di sini adalah fiil amr karena artinya adalah perintah. Jadi kalau dari segi makna yang paling mudah diidentifikasi dari fiil madi, mudhari dan amr adalah amr karena fiil amr pasti diartikan perintah. Wala dan jangan kamu campur adukan watak tumu nggak ada. Fa'azallahuma syaiton maka menggelincirkan keduanya. Menggelincirkan di sini ada pekerjaan, betul? Menggelincirkan. Tapi kita masih belum mengetahui azalla ini madi atau mudori. Kalau fil amr ini tidak mungkin. Karena kalau fil amr artinya pasti menggelincirlah perintah. Tapi karena di sini bukan perintah, maka kemungkinan azalla fa-nya ini fa-nya harap atop, humanya isim domir. Nah, berarti menyisakan azalla. Azalla di sini fiil. Kemungkinan antara madi dan mudori. Begitu pula akhroja, maka Allah mengeluarkan keduanya. Akhroja mengeluarkan. Ini fiil. Pekerjaan mengeluarkan. Tapi ketika dilihat makna ini bukan perintah. Karena kalau perintah artinya pasti keluarlah atau keluarkanlah. Tapi karena artinya mengeluarkan, berarti ini tidak mungkin fi'il amr. Pasti antara fi'il madi atau fi'il mudori. Karena fihi kulna kami berfirman. Juga sama ini pekerjaan. Karena artinya berfirman atau berkata, ini bukan perintah. Kalau perintah pasti artinya katakanlah atau berkatalah. Nah, ini nanti kulna di sini fiil bukan fiil amr antara madi dan mudori. Nah, berarti nanti ke depan insya Allah kita membahas bagaimana cara membedakan fiil madi dan fiil mudori. Kalau untuk menentukan ini fiil atau bukan, lihat maknanya. Ini bermakna pekerjaan atau bukan. Tapi setelah kita menemukan maknanya, oh ternyata ini pekerjaan, tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah mengidentifikasi dia madi, mudori, atau amar. Nah, kulna di sini fiil, madi atau mudori. Tandanya belum tahu. Ihbitu, kita lihat maknanya di sini pergilah. Ini perintah. Berarti ihbitu adalah fiil amar. Karena artinya adalah perintah. Nah, seperti itu pembahasan seputar fiil. Jadi fiil adalah kata kerja, tapi bukan hanya kata kerja, tapi fiil adalah kata kerja yang didahului, yang ditambah keterangan waktu. Bisa jadi sedang, akan, atau telah. Nah, fiil ada tiga, fiil madi, mudori, dan amr. Fiil madi menunjukkan masa lampau, fiil mudori menunjukkan masa sekarang atau masa depan, amr menunjukkan kepada perintah. Nah, itu fiil. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu seputar fiil? Ya, ada pertanyaan?
Sementara belum Ustadz. Ya, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sekian. Udah mau maghrib juga di sini. Dan insya Allah untuk PR minggu ini pakai Google Form. Nanti insya Allah dikirim Google Formnya besok atau besoknya lagi. Ya, silahkan nanti dimengerti. Nah, jadi begitu untuk hari ini kita membahas seputar fiil. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan sekian. Syukron ibu-ibu yang sudah hadir. Semoga tetap istiqomah sampai. Ya, nuhun Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sekian ibu-ibu. Pamit duluan. wabarakatuh.